Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Haikal dan Kirete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tuh saya lagi mampir nih ke base campnya Kirete nih, dan ternyata Kirete lagi bongkar isi lemari nih guys. Kita lihat guys nih, di belakang ada tongkat, ada pedang, ada keris, segala macam benda pusaka deh. Dan di sini ada batu nih, batu giok ya Ki, betul ya? Iya. Nah yang ini nih ada satu benda, boleh dipegang Ki? Boleh sih. Ada satu benda yang menarik perhatian saya nih, bisa kita lihat guys. Ini tuh kalau dideketin nyala nih guys, nyala gini atau kayak ada kristal lagi nih guys. Ini asli Ki? Asli itu bang. Asli. Oh ini kalau dijual bisa miliaran kali Ki ya? Nggak ada niatan di situ. Kalau boleh tahu ini nama batunya batu apa Ki? Kalau ini nama batu sih kita bilang sebenarnya batu ya dari alam ya bang Haikal ya. Cuman ceritanya dulu dapat batu ini tuh ya emang rezeki atas izin Allah. Kita pada saat berkunjung ke gua salah satu di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, dan dapat kuncian itu ada di situ namanya Gua Kristal, dan kita diizinkan untuk membawa batu ini gitu bang Haikal. Jadi Ki, coba boleh pegang nih. Yang bikin aneh penasaran itu kayak ada aura positif di dalam batu ini Ki. Kalau saya pegang ada bawaannya gitu Ki. Ini apa Ki sebenarnya Ki? Kalau dibilang ini kita secara logika kita bilang karena ini terjadi faktor alam ya, tapi ada unsurnya yang goibnya juga. Oh ada goibnya juga? Iya Bang Eka, itu kan udah rumor di sana desas-desusnya kalau kita ngambil batu ini tanpa izin kuncennya atau tidak diizinkan oleh yang setempat lah Sibul Beds itu kita bakal kecelakaan. Oh, iya. Bisa kecelakaan Ki? Iya gitu. Ini karena akhlaknya yang kurang baik kagak izin gitu. Misalkan kalau izin bisa Ki? Insya Allah mau ke izin ya alhamdulillah, ya pun bisa. Oh, seperti itu. Dan ini di dalamnya ini kalau kita center itu dia seperti ada kristalnya bang Haikal, nyala. Oh guys, mau yes. Itu kalau diperjelas ya, ini pun bukannya dilem tapi secara alami. Kalau kita lihat tegas. Iya guys nih, nggak ada corak-corak lemnya ya, asli ya guys. Inilah, oh kayak pecahan dari batu gitu ya? iya ini makanya kita nggak bisa sembarangan ngambil juga bang Haikal kalau seperti ini. Mungkin diambilnya dari langit-langit ya, apa gimana? Kalau aneh pribadi pokoknya dari kuncen itu memberikan. Dan dia bilang ya bahasanya titipan amanah lah, makanya ini ya udah nyatin sunnah, saya masih titipan orang saya jaga, amanah orang saya pegang gitu. Itu doang bang Haikal. Tapi kalau boleh tahu ada kodamnya ini? Kalau dibilang kodamnya sih ada gitu kalau emang bang Haikal. Lagi di terawang guys. Riming guys. Jadi ini kebanyakan bongkahan ini itu sosoknya gini bang Haikal. Kalau kita bilang petingginya di sana ya, ada sosok ratu dan sosok pangeran di sana. Sosok ratu dan pangeran. Itu petingginya di sana, dan ini yang ngikut ini sebenarnya lebih sering yang saya jumpai itu sosok dayang aja. Sosok dayang aja, bukan ratu atau pangeran yang dibilang itu. Bukan. Gitu. Itu sosok dayang. Mungkin kalau kita secara awam mungkin melihat karena pakaian dia emang dayang kan segala macam udah kayak ratu. Mungkin kita mengira ratu, padahal itu hanya dayangnya saja. Dayangnya saja. Ini kalau kalau dibilang soal kesaktian keilmuannya, ini sakti bang Haikal. Sakti? Iya. Apa yang bikin batu ini sakti? Atau dayangnya bikin sakti?
dayangnya, dayangnya. isi hodamnya ini untuk usaha segala macam itu seperti itu. Makanya kenapa saya pegang tauhid agar tidak terpleset. Ini mah nanti ujung-ujungnya kita dihianati kalau kita seperti itu, akhirnya keluar dari syariat gitu. Karena ada kisahnya Nabi Sulaiman. Apa tuh kisahnya Ki? Kalau boleh tahu. Nabi Sulaiman itu kan rajanya para jin. Tapi kerajaan yang besar seperti itu kok bisa hancur? Kenapa tuh Ki? Itu dia dihianati oleh salah satu bangsa jin kepercayaannya Nabi Sulaiman. Itu jin Ifrit namanya. Tuh. Ketika semasa Nabi Sulaiman hidup. Iya benar. Itu udah kisah yang harus kita kaji dan kita jadikan ilmu pengalaman yang didapat dari kisah itu kita pakai. Gitu. Jadi ya makanya sekarang musyrik nggak boleh. Nggak boleh pakai batu dunia. Bukan yang nggak boleh pakai. Gitu. Kita meyakini bangsa jin ada itu boleh. Emang karena itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah betul. Tapi kita meyakini dia atas perintah mempertuan atau memperbudak haram hukumnya seperti itu. Jadi kalau dia kerja untuk kita tanpa kita perintah nggak apa-apa tuh Ki? Itu kan gini kayak orang menolong jatuhnya Bang Haikal seperti itu. Kecuali dia kerja minta upah. Iya betul. Itu bukannya ini berarti siapa bosnya siapa anak buahnya gitu. Makanya kalau saya pribadi contoh pakai cincin, kami pakai sholat ibadah baca Quran segala macam niatin sunnah udah nggak ada yang lain. Niatin sunnah aja. Jadi pakai batu cincin itu sunnah guys, ternyata guys. Gitu. Jadi kayak ngerawat ini pedang golok ya kan, karena ini kan ya memang senjata dari zaman baginda Rasul aja. Baginda Rasul menggunakan senjata pada zaman itu. Oke, terlalu jauh zaman baginda Rasul, kita balik ke tanah Jawa. 9 wali senjatanya apa? Keris. Dan itu bukannya untuk pamer. Dan kalau kita punya mustika atau pusaka seperti ini, tauhid kita harus dikuatin lagi gitu. Wah, harus kuat Bang Haikal, itu kalau nggak kuat banget mah ya pleset Bang Haikal. Contohnya Lah, ntar Bang Haikal bukannya jadi ustadz, jadi dukun. Iya, gimana jadi ngomongnya tuh udah percayanya majin. Ada, iya lah sekarang pusaka, gara-gara pusaka nih usaha saya lancar, saya jadi kaya. Bukan, memang Allah udah ngasih lu kaya-kaya. Harta lo ke gunung mana yang paling sakti ke pesugihan? Kalau Allah bilang belum, boleh kita terjun langsung kemana dukun yang paling sakti, berapa banyak orang yang datang minta persugihan dan berapa yang berhasil. Contoh 10 yang berhasil 2 yang nggak berhasil emang diekspos enggak Bang Haikal. Orang gila bunuh diri segala macam. Yang berhasil doang yang kita lihat, nggak beda jauh dengan syariat. Orang berdoa langsung dikasih sama Allah. Ada orang yang berdoa sholat puasa belum dikasih lah, emang Allah udah ketentuan haknya Allah. Mau syariat mau mudarat udah Allah, nggak bisa kita lawan. Oke, sebelumnya saya mau review sebelumnya kan kita pernah membahas batu petir kan sama tuh ada kodamnya. Iya. Kenapa sih makhluk-makhluk kayak gitu seneng nih sama batu kayak gini buat dijadiin rumahnya gitu? Karena pertama gini Bang Haikal, suges dari manusianya dulu. Contoh kita nggak usah ke benda atau pusaka. Contoh jin atau setan yang paling banyak di negara mana? Indonesia. Kuntilanak, tuyul, pocong, babi ngepet, gondoruo, banaspati. Padahal apa namanya jin. Kenapa kok dia bisa berubah, bisa bernama? Itu dari suges manusia yang menciptakan seperti itu. Ini jin melihat nih manusia takutnya sama apa nih? Kuntilanak, dia berubah jadi kuntilanak. Seperti itu. Wah, tuyul kehilangan duit, tuyul dia berubah jadi tuyul. Karena emang dia bisa menyerupai. Jangan kan berubah bentuk jadi ente aja bisa. Itu yang kita harus dalamin. Kenapa di tauhid itu emang kita wajib tahu ya di situ biar kita nggak salah kata dengan mereka.
gitu Bang Eka. Kalau antum udah lillahi ta'ala niatin aja, udah kita mengikuti yang namanya para wali, para udah alim ulama, semua kekasih Allah, junjungan kita baginda Rasul, udah kita mengikuti jejak mereka aja, udah penting kita nggak keluar syariat, itu aja. Sulit itu perjalanannya cukup panjang gitu. Gak sulit Bang Ekal itu, bahasanya kayak kita manjat pohon kelapa Bang Ekal. Nah iya, begitu kepleset jatuh sakit, tapi kudu bangun lagi gitu. Entah begitu nyampe ujung mah manis Bang Ekal, enak, tapi dipertahankan, jangan udah nyampe ujung kendor. Iya gitu. Jadi kalau bicara batu ini batu khodam masuk pun ya, kalau kita komunikasi lagi mah berat sebenarnya. Ini emang bangetan sakti, udah gitu bukannya yang datang bukan 1-2 dayang nanti kalau gitu. Kalau aneh pribadi bukan nih, lah pada datang semua Bang Eka. Emang Bang Eka mau nemenin aneh begadang? Jangan. Nah iya. Tapi misalkan dia mau bantuin saya, Kalau bisa. itu mah bahasanya, itu mah kan namanya dia menolong. Oh. Bahasanya Bang Haikal gini nih, kita secara logika aja ya, kita karena banyak orang awam yang nggak paham, kita pakai cara logika. Bang Haikal bensin habis di jalan, Iya. atau di belakang, udah Bang naik, gua dorong, kenal nggak? Enggak kenal. Tapi kok dia mau nolongin? Kalau nolong. Nah, itu atas izin Allah dia menolong Bang Haikal. Iya betul. Seperti itu Bang Haikal. Jadi bahasa jin pun seperti itu. Kalau dia minta makan, minta upah, pasti dia merayu dulu, menghasut dulu. Berarti nggak jarang tuh yang benar-benar ikhlas buat nolong tuh gitu. Itu paling jarang Bang Haikal, makanya udah pegang syariat, gigit syariat kayak gitu. Tapi kalau kita dirayu dengan tawaran yang menggiurkan gitu, Lah Bang Haikal berarti keyakinannya masih goyang kalau kayak gitu. Kan yang udah tadi Ane bilang, mau itu secara syariat atau istiqrat, kalau Allah bilang belum, ya belum. Kita kalau ngupas contoh manusia atau orang itu banyak Bang Haikal. Lebih gampangnya lagi nanti ketemu di tahun 2024. Berapa banyak bangku yang kosong diperebutkan, tapi lebih banyak lagi yang merebutkan. iya, Yang nggak jadi emang diekspos. yang dia ikhlas yang jadi aja. Nah contohnya seperti itu Bang Haikal. Itu gampangnya nalar kita, manusia awam kita mah gitu. Oke guys, Jadi Bang Haikal mau komunikasi emang. boleh. Gimana caranya komunikasi? Kalau dibilang caranya saya juga Belum ngerti. nggak bisa ngasih tahu caranya begini karena ini nggak bisa dijelaskan secara tertulis atau secara teori yang seperti ini. Juga saya bilang saya dapat rezeki dari Allah, saya bisa merasakan, bisa melihat, bisa berkomunikasi Bang Eka, bukan semau maunya kita gitu. Boleh Ki dikomunikasikan sama dayang-dayang. Kira teh sedang mencoba berkomunikasi kepada dayang-dayang atau makhluk atau kodam yang ada pada batu kristal ini guys. Mulai ada gesekan guys. Lu lagi Emang kalau dibilang situ di gua itu tuh dulu pernah dia bilang ceritanya itu
dia nggak menyebutkan siapa nama pangeran itu. Yang jelas itu pada saat masanya di Jogja itu salah satu tapak tilasnya beliau itu. Dan beliau sering di situ ya, bahasa kita mau bertapak ya, bersemedi ya, itu di situ kurang lebih beliau itu bertapak di situ 5 tahun di situ. Dan ini pun dibilang kayak yang model kayak kristal batu ini, kenapa ada kristal ini pun bukannya dibuat atau gimana gitu. Ini karena kemuliaan beliau gitu. Ini kalau versi gaibnya Bang Eka. Sudah yang ini menceritakan tapi tidak mau dan tidak berani membuka siapa sosok yang bersemedi di situ selama 5 tahun. Kalau dicium harum Bang Eka ini. Ya tuh. Ya guys, harum guys, udah ada harum ini positif banget nih. Atau contoh batu giok ini, kalau Bang Eka tegesin nih, ini batu giok adalah rutin ini Bang Eka tiap minggu dibersihin. Ya kalau Bang Eka tegesin, ini kayak keluar minyak Bang Eka, dia keluar minyak sendiri, keringetan. Coba kamera di zoom sini, ambil Bang Eka. Oke, ada nyala, kayak ada yang Minyak. kayak minyak gitu gak? Coba. Nih itu Bang Eka tuh. Wah iya. Dipegang juga kayak licin gitu, kayak ada Licin minyak dia. gitu ya. Nah, itu. Ini beda Bang Eka. Coba beneran. Nah iya. Ini ada minyak nih. Tuh. Ini diusap kayak gimana pun, ntar ada lagi. Kayak orang keringetan gitu. Dari giok ini, Iya. apa emang zat batunya apa ada? Kalau aneh pribadi nggak paham udah secara ilmiah gitu. Cuman pas ada orang menitipkan amanah, katanya ya pokoknya ceritanya dia juga tidak disebutkan di rumah dia takut lah dengan energi giok ini. Hasil dibawa lah ke saya gitu. Ya, pas lihat, wah, ternyata pas saya lihat, wah ini saya bilang bukannya aneh, kalau bagi saya istimewa karena dia kayak mengeluarkan minyak bukan air Bang Eka ini. Tuh, harum bukannya bau gitu. Ini saya aja yang uji harumnya nih guys. Kalau nggak berasa harumnya di kamera ya jelas. Tapi harum, asli harum. Udah Ki. Ya Bang Eka apaan lagi? Cukup dah Ki, kayaknya kalau diterangin semuanya nggak ada habisnya nih, 3 hari 3 malam bahkan bisa seminggu lebih. Ya biar nggak penasaran Bang Eka. Mungkin next konten ya. Next konten kita coba nanti. Bismillah. Wah keris guys, next konten guys. Konten nih guys, sama nih guys. Keris apa Ki namanya Ki? Ini kalau ngobrol sama Mustika Pusaka gini jadi merinding sendiri guys, soalnya ngobrolnya sama yang nggak kelihatan gitu kan. Kita sebagai orang awam, iya nggak ngerti guys ini. Dibuka, kita lihat. Nah, ini sama modelnya tuh Bang Eka tuh. Sama gimana modelnya? Ya sama keringetan ya. Oh keringetan, oh sama kayak batu giok yang tadi. Iya, ini ngeluarin minyak nih. Coba lagi di zoom sini. Ini kalau gitu Bang Eka. Bisa di sini aja kelihatan kan nih kalau begini. Iya basah tuh kelihatan. Nah, ini di pangkal sini. Ini kelihatan mau diusap seperti apapun dia nggak akan hilang, ini mengkilat minyak. Bukan minyak wangi tuh. Bukan Bang Eka, di minyak wangi mah digini ini saya usap pakai sarung juga. Nih. Saya usap pakai sarung tuh. Ngoblur. Ya ngeblur Bang Hekal, kalau kuat kamera situ mah handphone situ ya. Tuh, ini masih ada Bang Hekal, nggak hilang. Oh iya. Makanya yang saya bilang nih, ini tuh
bukan dari lem power blue apa bukan? Bukan Bang Bukan. Haikal, ini mah. Soalnya kan lem power blue kan Lem power blue kan kalau kita center dia berkerak putih. Tuh, Bang Haikal, ini mah kayak air. air ya, Tuh. air dan nggak bisa hilang ya Ki. Untuk lanjutnya next lah. Next Jangan konten. berat Bang Haikal, saya juga nahannya. Oke guys, Ini Bang Jadi- Haikal mah enak. nggak apa-apa guys. Jadi ada bantuan dari Kirete supaya kita orang awam bisa ngerti juga guys, biar nggak salah jalan, biar nggak salah kaprah soal penggunaan mustika atau pusaka gitu guys. Jadi itu aja konten kita pada malam hari ini. Rasanya juga udah tambah merinding banget soalnya udah dibuka nih Chris yang tadi nih. Kita makin gak berani. Mungkin next konten kita persiapkan dulu mental dan jiwa kita supaya kita kuat. Gimana sih? Ya intinya cuma pesan dari Anda mah pribadi gitu Bang Haikal. Mengenai gaib-gaib yang ada di pusaka, kita boleh percaya, Boleh. tapi boleh jangan percaya. yakini. Dalam artian jangan sampai keyakinan kita kepada pusaka atau benda apapun itu namanya itu menggeser keyakinan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja. Jadi dia ada ya udah biarin ada. Sama aja kita bertetangga. Sebelah ada orang ya udah ada orang di rumah dia. Emang apa? Kan bahasanya kayak gitu. Bahasa gamblangnya begitu kita. Itu kalau kita terusin akhirnya kepo, besok ketemu jutek-jutekan berantem. Nggak beda jauh kayak gitu Bang Haikal. Kita bisa jutek-jutekan sama makhluk ini. Lah bisa Bang Haikal mau yang salah. Waduh, lebih bahaya yang kayak gini ya gitu. Iya. Oke guys, itu aja. Takut kelamaan kan Kirete mau istirahat juga nih guys. Jadi supaya Kirete tetap sehat, doain supaya channel YouTube-nya tambah banyak subscribernya. Amin. Biar bisa gajian juga kita guys. Pokoknya kalau emang ada yang mau ditanya, tulis saya di kolom komentar. Itu insya Allah dijawab. Kalau emang mau panjang lebar, bisa konsultasi. Ada nomor teleponnya nanti. Gitu, hubungin Bang Haikal langsung. Kalau mau ada mustika atau pusaka yang ingin ditanyakan kepada Kirete, bisa hubungi di nomor 0812 8508 4919. Oke guys, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa Media Ngaji biar nggak gagal paham. ngaji biar nggak gagal paham.